Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini mau nanya kepada Bapak Alexander Sabar melalui Zoom, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Kopdigi. Pak Alex, ada pertanyaan singkat. Di sini ada terjadi perbedaan pendapat 3 lawan 1. Dalam akun Facebook tersebut ada admin yang menyebarkan. Terus yang disebarkan adalah omongan dari bapak-bapak mesum yang mengatakan, saya melihat putri saya, aku pengen menidurinya. Apakah pernyataan dari si bapak tersebut yang disebarkan oleh admin, menurut bapak tergolong nggak itu perbuatan menyebarkan asusila dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE? Pidana atau tidak? Menurut 3 pidana, menurut polisi belum. Begini, Bang Hotman, Bapak Ibu narasumber yang lain, mungkin kita harus melihat dulu pengertian dari informasi dan dokumen elektronik itu sendiri dalam Undang-Undang ITE. Pengertian informasi dan dokumen elektronik di situ kan salah satunya disebut adalah tulisan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat di pengertian dari kesusilaan di dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 itu agak memang harus dipertanyakan nanti kepada ahli hukum, karena posisi kami bukan sebagai ahli hukum di sini. Pengertian kesusilaan itu disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu. Pada saat ini bagaimana? Pengertian kan ini kan di bawah kewenangan Bapak ini. Pada saat ini bagaimana? Ya, apakah kan, pidana atau tidak? Kalau seorang bapak ini kan bahasa hukum, Bang Hotman. Putri saya cantik, boleh saya pengen tidurin. Pidana atau bukan? Ya, ini posisinya kan kita berbicara dalam konteks Undang-Undang ITE ini kan. Dan masalahnya di ruang digital itu bukan cuman sebatas berbicara pidana atau tidak. Di situ kan juga ada etik dan ada culture di situ. Oke, kalau gitu akan berdebat terus. Apa jaminan dari kementerian bahwa tidak akan terjadi lagi seperti ini? Akun Facebook seperti itu. Apa jaminan dari kementerian bahwa tidak akan ada lagi akun? Saya tambahkan lagi. Kenapa? Saya tambahkan satu hal lagi, bahwa kita juga ada pemahaman mengenai child sexual exploitation material. Ya. Ini kan penyebaran, salah satunya ini adalah perbuatan menyebarkan child sexual exploitation material jadinya. Nah, makanya untuk itu kami dalam rangka mencegah agar ini tidak terjadi lagi, ada beberapa hal yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya kami memperkuat sistem pengawasan digital, termasuk modernisasi teknologi pendeteksian konten yang negatif ini. Nah, yang kedua tentunya kita ada kerjasama dengan platform digital dan aparat penegak hukum. Kemudian tentunya yang juga kita lakukan secara terus-menerus adalah meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk dalam hal edukasi dan pelaporan konten menyimpang. Terima kasih karena waktu kita sangat singkat. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Reza, apakah pernyataan seorang bapak di akun Facebook, dia bukan admin, dia hanya mengatakan, putriku kalau tidur saya perhatikan semua bentuk tubuhnya, aku pengen, suka banget, saya pengen menikmatinya. Asusila pidana atau bukan? Asusila. Karena kalaupun dikaitkan tadi pernyataan Pak Alex sesuai dengan situasi kekinian, menurut saya hari ini pun itu dianggap melanggar kesusilaan. Terima kasih Ibu Erlinda. Kalau seorang ibu di dalam Facebook bersuara, aduh anak saya gantengnya seperti Hotman Paris, aku pengen tidur deh sama dia, pengen hubungan seks, pidana atau tidak? Pasti asusila dan kita dorong untuk pidana. Karena jika ini tidak kita dorong pidana, artinya sangat lemah dalam hukum. Kami ingin mengatakan, mari duduk bersama dengan aparat penegak hukum, tidak hanya kami sebagai pemerhati ataupun pakar, tapi di situ ada teman-teman kejaksaan, hakim, serta teman-teman
advokat ya, serta dari penyidik kepolisian untuk menyamakan perspektif. Jadi belum ada persamaan sekarang ini. Oke, Ibu Iya, sebagai dengan- pemerhati Anak keluarga. perempuan, Yes. apa yang Anda lakukan kalau ketemu laki-laki bejat seperti ini? Ya, otomatis kami akan dorong, kita bisa mengatakan kita sebagai saksi untuk adanya dugaan tindak pidana tadi. Begitu. Harus. Dan apalagi kalau untuk dilihat pada anak, Ya. jelas hukumnya. Ya. Tapi yang kami sangat miris adalah tadi, 18 tahun lebih 1 menit saja dia sudah menjadi orang dewasa. Bagaimana negara kita bisa memberikan perlindungan? Tapi kan hukuman harus ada kepastian hukum. Betul, oleh karena itu jika ini kita masih kontraproduktif, kita tidak sama satu persepsi, ini Ya. sangat buruk. Oke. Artinya untuk apa kita punya instrumen tadi, instrumen Jadi Anda hukum berpendapat perlu persamaan persepsi dengan dalam aparat hukum. mengimplementasikan hukum-hukum yang Oke. tadi sudah kita Pak Asmi gimana? sebutkan. Anda tetap mengatakan itu itu pidana. Pidana. Dan bagaimana menyamakan persepsi semuanya? Persepsinya sudah sama. Pasal 27 ayat 1 itu yang dituju adalah kata setiap orang. Ya. It's di siapapun, gitu loh. Ya. Dan dari setelah pasal 27 ayat 1 itu ada katanya begini Bang Orban. Setiap orang dilarang, sampai undang-undang dilarang, apalagi tadi dia share dengan sengaja, dia tahu, dia sadar. Itu kan secara sengaja banget yang bermuatan kesusilaan tadi. Makalah oleh Undang-Undang ITE karena itu dianggap satu komunitas Facebook tadi sebagai sarana ataupun apapun media sosial tadi harusnya Tapi masuk kan pada itu Undang-Undang terlalu ITE. umum. Orang banyak bercanda di mana-mana di media, semua kena pidana dong. Oh, tidak ada yang namanya bercanda kalau untuk kaitannya yang hal. Kenapa sampai dibikin spesifik kesusilaan? Bercanda jangan yang kesana Bang Hotman. Oke Pak Polisi, Anda ini 3 lawan 1, Anda ke pojok, Anda mengatakan itu bukan pidana, takutnya nanti berkasnya dibawa ke kejaksaan, ditolak oleh jaksa. Anda tetap tidak akan memproses yang ribuan anggota itu, anggota fantasi saudara, atau hanya adminnya? Yang pertama, saya tidak mengatakan itu bukan pidana, Bang. Ya. Tapi yang saya jelaskan adalah untuk perkara teks saja, sampai saat ini belum pernah ada Untuk kasus perkara? hukum. Hanya teks saja. Teks aja belum? Ya. Oke. Jadi gambar, video, gambar mungkin bukan gambar orang tapi gambar animasi, Ya. misalnya. Itu ada sering, sudah banyak praktek seperti itu. Tapi kalau untuk teks, mohon maaf Jadi ini belum. kalau yang disebarkan itu gambar, video itu kena pidana. Kalau hanya pasti, baru sudah telak teks lah. doang, tapi kan ini bukan teks omongan dari mulut, dari anggota Facebook yang puluhan ribu itu. Makanya dari puluhan ribu itu kita memilah-milah, mengklasifikasi mana yang telak, yang sudah mungkin ribuan, ratusan ribu konten yang diupload atau mungkin yang disebarkan, daripada silent member yang cuman ada di grup itu. Berarti perlu kesamaan persepsi, perlu undang-undang yang lebih tegas lagi, karena kalau sanksinya lebih tegas, kalau sanksinya pidananya berat, orang akan berhati-hati, tidak mau sembarangan masuk lagi sebagai member di akun seperti fantasi sedarah yang bisa mengintai dari dalam rumah Anda. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak, ke depan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.